see what I see? Halo, nama saya Hilman. Saya mau coba share pengalaman saya pada saat saya melakukan touring dengan komunitas motor saya ke pantai yang berlokasi di Leuweung Sancang. Oke, jadi saya ini punya hobi main motor dan tergabung di salah satu komunitas motor di Bandung yang salah satu kegiatannya adalah kita jalan atau touring ke tempat-tempat wisata yang berada di Pulau Jawa mungkin. Nah, untuk acara yang satu ini rencananya kita mau merayakan malam tahun baru di pinggir pantai. Setelah berdiskusi, kita putuskan untuk pergi ke pantai yang berada di Leuweung Sancang. Namun karena mendengar namanya saja, saya sudah kehilangan mood dan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam touring tersebut. Karena memang Leuweung Sancang terkenal keangkerannya. Dan itu membuat saya kehilangan mood untuk ikut di touring tersebut. Awalnya saya sudah putuskan untuk tidak akan ikut dan merayakan malam tahun baru di Bandung saja dengan istri. Namun entah kenapa, setelah ngobrol-ngobrol juga sama istri, saya memutuskan untuk ikut. Namun rekan-rekan saya sudah pergi duluan pada siang hari di tanggal 29 kalau tidak salah. Akhirnya saya dengan 2 orang rekan saya dari komunitas yang memang mendadak mau ikut juga menyusul mereka untuk pergi ke Leuweung Sancang. Tepatnya pada maghrib sekitar jam 6:30 kita start berangkat dari Bandung. Untuk awal keberangkatan kita tidak langsung menuju ke Leuweung Sancang, tapi kita akan pergi dulu ke rumah dari salah satu rekan di komunitas saya di daerah Garut untuk beristirahat sejenak, membeli kebutuhan untuk bakar-bakar dan ngopi di pinggir pantai. Karena memang dari survei yang kita lakukan sebelum keberangkatan, pantai ini masih sangat rawan kalau diboleh dibilang. Karena tidak ada WC, jalan menuju sananya hanya jalan setapak yang kontur jalannya sangat curam dan masih batu dan lumpur kalau hujan. Maka kita harus beli perbekalan di kota Garut sebelum kita ke sana karena tidak ada apa-apa di sana. Oke, singkat cerita, saya sampai di rumah rekan saya itu, Nizar namanya. Namun ternyata rumahnya itu rumah yang baru selesai dibangun. Jadi tidak ada furnitur sama sekali. Bahkan air pun belum tersalurkan ke sana. Jadi kalau misalnya ada siapapun yang mau buang air kecil atau buang air besar, kita harus memakai air mineral galon untuk membersihkan bagian tubuh kita. Di sana kita ngobrol, ngopi,
Oh iya, saya nyampe di rumah rekan saya itu sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Kita ngobrol, kopi, biasalah. Cowok kalau udah ngumpul ya, kalau nggak main gaple, kita ngomongin orang. Cuaca di sana cukup dingin dan angin itu cukup besar. Singkat cerita semuanya sudah capek, istirahat. Tersisalah saya dan rekan saya satu orang ngobrol, karena memang saya tidak terbiasa untuk tidur terlalu dini. Saya bisa tidurnya sampai jam 2. Namun sekitar jam 1 itu saya merasa perut saya sakit sekali. Saya pikir saya masuk angin. Dan sialnya, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, WC di rumah tersebut belum dialiri air. Dan kalau saya mau buang air besar, butuh banyak sekali air mineral yang saya butuhkan. Akhirnya saya minta tolong kepada tuan rumah, dan dia bilang, oh iya ada masjid dekat sini, di situ aja man. Oke, akhirnya saya diantar ke masjid yang dia sebutkan itu. Tapi anehnya rekan saya nggak mau kalau misalnya cuma berdua sama saya. Akhirnya kita bangunin salah satu rekan lagi untuk nemenin si Nizar ini antar saya ke masjid. Dan ternyata setelah sampai di masjid itu, si masjidnya pun belum berbentuk masjid, baru hanya pondasi dan beberapa dinding yang baru selesai dicor. Jadi masjidnya ini belum selesai juga. Saya pun bingung, saya bilang WC-nya udah jadi nih. Kata teman, udah kemarin saya pakai kok. Ya udah, di sebelah mana? Ternyata WC-nya itu terletak di belakang dari bangunan masjid tersebut. Letaknya cukup sempit. Ada seperti gang dulu baru masuk ke WC tersebut. Namun suasananya sangat terang karena ya biasanya kalau bangunan besar sedang dibangun itu banyak lampu par atau lampu sorot yang dinyalakan supaya bisa terlihat hal-hal yang takutnya membahayakan atau apapun itu. Singkat cerita, saya pun masuk ke dalam toilet. Airnya nyala, alhamdulillah. Namun tidak ada bak, tidak ada ember atau apapun yang bisa menampung air. Saya pun bingung, akhirnya saya minta tolong sama dua rekan saya tersebut untuk mencari apapun yang bisa jadi penampung air pada saat saya mau buang air. Mereka pun mengerti dan mencari. Namun karena saya sudah sangat sakit sekali perut saya, akhirnya saya tanpa menunggu ada wadah pun saya sudah mulai untuk buang air tersebut. Pada saat sudah di dalam, salah satu rekan saya ngetok pintu WC tersebut. Dia bilang, man, ini pakai ini aja. Pakai apa? Ini saya nemu kaleng bekas cat. Oke. Ini saya buka pintu WC itu sedikit dan saya ambil ember tersebut atau bekas kaleng cat tersebut. Dan pintu WC tersebut itu terbuat dari plastik yang cukup tipis berwarna pink kalau tidak salah, dan langsung tersorot oleh lampu par dari luar. Jadi siapapun yang berada di luar, siluet bayangannya itu terlihat jelas oleh saya di dalam. Pada saat saya mengambil ember tersebut, saya lihat
Ada dua bayangan di situ. Ya bayangan teman saya, siapa lagi? Saya pun sempat bercanda dengan mereka. Saya bilang, ngapain mah di situ? Gak kebauan nih. Dan mereka cuman bilang, ya udah saya tunggu di depan deh. Akhirnya mereka pun pergi. Namun tidak lama kemudian ada satu bayangan datang. Dan dia duduk tepat. Bayangannya seperti duduk tepat di depan pintu itu. Dia berjongkok. Saya bilang, ngapain balik lagi? Yakin? Gak kebauan? Dah sana tunggu di depan aja. Tidak ada balasan apapun. Saya coba bercanda lagi. Udah Bray, tunggu di depan deh. Masih tidak ada jawaban. Saya pikir, ya orang mau nakut-nakutin. Ya udah, saya fokus dengan apa yang saya sedang lakukan. Dan tiba-tiba dari luar si bayangan tersebut tertawa dengan sangat jelas, dan saya tidak tahu kenapa suara tertawanya itu sangat berat sekali. Dan itu bukan teman saya pikir. Saya tahu teman saya tidak pernah tertawa seperti itu. Kalau boleh saya contohkan tertawa itu seperti itu. Di situ saya masih positive thinking dan mau nakut-nakutin. Akhirnya saya selesai buang air. Saya lihat bayangan tersebut masih ada. Dan pas saya buka, tidak ada siapapun di luar. Saya pun bergegas keluar dari area toilet tersebut, karena ada gang dan bangunan masjid yang masih dibangun untuk pergi ke depan dari masjid tersebut. Saya dapati teman-teman saya lagi ngobrol di bawah pohon, dan itu jaraknya ada mungkin sekitar 50 meter dari tempat saya buang air. Saya nggak mau ngebahas apa-apa, saya cuma bilang, ayo, udah selesai. Teman-teman saya bilang, ayolah, jangan lama-lama, gak enak suasananya. Baru saja saya mau menghampiri rekan-rekan saya tersebut, sialnya perut saya sakit lagi. Dan mau tidak mau, saya harus kembali ke WC tersebut. Saya memberanikan diri. Akhirnya saya balik lagi ke WC tersebut dan buang air lagi. Alhamdulillah tidak ada apapun, dan saya kembali ke rumah rekan saya tanpa membahas apapun yang saya alami tadi. Oke, singkat cerita, saya tidur, pagi-pagi kita sarapan, dan sekitar jam 10 pagi kita berangkat ke pantai di Leuweung Sancang. Total dari member yang ikut di touring tersebut adalah sekitar 8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kita mulai start berangkat dari Garut ke Leuweung Sancang, dan lagi-lagi kita tidak langsung ke pantainya, karena kita harus istilahnya apa ya? Kita harus, kalau orang Sunda bilang sasadu atau minta izin dulu lah ke juru kunci di daerah tersebut, karena mau ada rame-rame di pinggir pantai. Itu kita sampai di rumah juru kuncinya yang ternyata adalah saudara dari salah satu member komunitas saya. Kita diizinkan buat menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan, helm dan lain-lain di rumahnya. Jadi kita
kita start dari rumah jodoh kunci tersebut sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Di perjalanan treknya sangat amat ekstrim. Rekan saya pun jatuh beberapa kali karena jalan yang curam dan berbatu. Akhirnya kita sampai di pantai tersebut dan hanya ada beberapa warung di sana, tidak ada WC, tidak ada hal-hal yang biasanya di tempat wisata ada. Kita sampai sekitar jam 2 siang kalau saya tidak salah, sebelum asar. Kita mulai parkir motor kita, unpacking tenda dan lain-lain. Selesai unpack dan mendirikan tenda itu sebelum maghrib sekitar jam 5 karena kita sambil bercanda-bercanda. Keanehan pertama yang saya dapati di pantai tersebut adalah pada saat saya mau buang air kecil, karena pada saat kita ngobrol sama juru kunci di lokasi tersebut, beliau bilang diusahakan jangan pipis atau buang air di laut atau di pantai dan jangan di sungai. Saya pikir itu sangat manusiawi dan logis karena kita takutnya mencemari sungai dan pantai kalau kita sembarangan pipis. Akhirnya saya putuskan untuk buang air di hutan belakang dari, posisinya di belakang dari tenda yang kita dirikan. Saya cukup jauh berjalan untuk buang air, mengingat rekan-rekan saya cukup jahil kalau melihat rekannya sedang buang air kecil atau pipis. Saya masuk cukup dalam ke dalam hutan, tidak terlalu dalam sih, mungkin hanya sekitar 20 meter lah dari pepohonan yang mulai rindang. Lucunya pada saat saya buang air kecil itu ada suara rumput yang mungkin ada binatang di situ, dan benar saja ada 3 biawak yang keluar dengan posisi seperti mau menerkam. Dalam hati saya bilang, waduh, belum apa-apa udah dapet gini ya. Dan ternyata belum selesai. Dari kanan dan belakang saya muncul sekitar 5 mungkin biawak. Ukurannya cukup besar, mungkin sekitar 1 meteran lebih. Aneh sekali, banyak sekali biawak. Seumur hidup saya baru lihat biawak sebanyak ini di satu lokasi yang sama. Tanpa pikir panjang, saya pun menyudahi kegiatan saya tersebut dan lari, dan surprisingly mereka tidak mengejar. Alhamdulillah. Akhirnya hari mulai malam, kita mulai ngobrol dan hari itu sudah tanggal 31 malam. Artinya kita mau merayakan tahun baru pada saat itu. Kita bakar-bakaran seperti lumrahnya anak muda yang lagi mau merayakan tahun baru. Namun pada saat kita sudah selesai bakar-bakaran dan ada sedikit free time lagi antara kita bingung mau ngapain, ternyata kita dapati bibir pantai itu sedang surut. Mungkin airnya hanya semata kaki. Dan pada saat kita senter, banyak sekali udang
yang melompat dari permukaan air. Tanpa pikir panjang, saya dan rekan saya yang bernama Agung berinisiatif buat mengambil atau mencoba memungut udang-udang tersebut dengan bantuan dari salah satu warga sesepuh lah yang sedang berkunjung ke area lokasi camp kita. Bermodalkan senter dan plastik, kita pun menelusuri bibir pantai, agak menjorok ke arah laut, mungkin ya sekitar 1 meter dari bibir pantai, 100 meteran. Dan cukup banyak udang yang kita dapat. Namun setelah 10 menit mungkin kita berjalan mencari udang dengan posisi gelap gulita di tengah bibir pantai tersebut. Saya baru sadar kalau rekan saya yang bernama Agung hilang atau tidak ada di sisi saya, yang awalnya berada di sisi saya sekarang tidak ada. Saya pun coba nengok ke kanan dan ke kiri karena saya pegang senter yang cukup fokus, jarak sinarnya cukup panjang. Saya pun coba mencari dia dan akhirnya saya dapati mungkin ada sekitar 200 meteran dari saya, dan dia cuman diam, tidak melakukan apa-apa. Saya bingung, dan ya mau tidak mau harus saya hampiri dong. Nah, dia tidak memegang senter pada saat itu. Feeling saya pun mulai tidak enak, dan tanpa membahas apapun saya cuma bilang, ayo Bray, udah kita udahan aja. Dia pun nurut dan ya sudah, kita kembali ke area di mana kita ngumpul. Kita bakar-bakaran lagi, ngopi-ngopi, ngobrol, dan setelah merayakan detik-detik terakhir tahun baru, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 kita terlelap tidur karena capek. Pada saat itu saya menolak untuk tidur di tenda karena pada saat kita bakar-bakaran hujan turun dan air itu masuk ke tenda. Saya kurang nyaman kalau tidur dengan kondisi basah. Akhirnya saya pun tidur di, mungkin saya boleh bilang di pendoponya bukan pendopo ya, seperti ada salah satu kios yang punya sedikit space untuk orang-orang duduk, terbuat dari papan. Saya pun tidur di situ sama istri saya. Mungkin hanya sejam saya bisa tidur karena banyak sekali nyamuk yang berseliweran di telinga saya. Dan mungkin setengah 4 atau jam 3 malam, istri saya pun mengeluh dan minta pindah. Dengan setengah sadar, saya coba cari tempat kemana nih saya harus pindah. Karena memang mungkin hasil linglung, bukannya berjalan ke daerah lokasi tenda yang kita dirikan, saya malah jalan ke belakang dari warung tersebut. Dan di belakang warung tersebut itu langsung hutan, ada sungai di sana. Dan pada saat saya celingak-celinguk nggak jelas dan baru sadar kalau ini hutan, samar-samar saya lihat ada kaki sangat besar, 2 kaki, sepasang kaki yang sangat besar. Bahkan pada saat saya menengadahkan kepala saya pun, saya hanya bisa melihat bagian perutnya. Saya tidak bisa melihat bagian dada dan kepala karena sudah terhalangi pohon-pohon besar sekali.
hitam dan besar dan berbulu. Gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa bergerak, saya hanya diam. Dan dalam sepersekian detik saya dengar istri saya mulai manggil nama saya, Yang. Akhirnya saya tersadarkan dan lari. Akhirnya saya sampai ke istri saya. Saya bilang, nggak bener nih Yang. Saya coba berjalan ke daerah di mana rekan-rekan saya berkumpul, tidur bareng-bareng. Saya minta istri saya untuk nyempil masuk ke dalam barisan teman-teman saya yang lagi tidur. Dan karena sudah tidak ada tempat lagi, saya hanya bisa tertidur atau tengkurap di area di mana ada satu tembok di situ. Jadi saya hadapkan kepala saya ke tembok karena saya takut sekali, dengan posisi agak sedikit miring, hampir tengkurap. Baru saya memejamkan mata. Dekat sekali di telinga saya ada yang bilang, sare atau sieun. Saya yakin itu bukan manusia, tapi kalau bahasa Indonesianya itu, kamu tidur apa takut? Sekujur badan saya gemetar, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dan karena mungkin saya kecapean dan ketakutan, akhirnya saya terlelap tidur. Alhamdulillah, saya terbangun di pagi hari, linglung, dan saya putuskan untuk tidak cerita apapun sebelum saya kembali ke Bandung, karena saya takut nanti mengganggu rekan-rekan, atau saya takut mereka hilang mood, karena saya pikir touring itu harus dinikmati. Dan akhirnya kami semua selamat sampai Bandung tanpa aksiden. Dan saya baru ceritakan itu semua setelah kita berada di rumah masing-masing lewat grup WhatsApp. podcast.ceritahoror@gmail.com